Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Fuad Riyadi LCMAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Di sini saya Muhammad Hasan Haidar, NIM 2320110054 dan saya Salsabila, NIM 2320110067 yang akan menyampaikan materi pertama ada ilmu qiraat Al-Quran, dan yang kedua ada sebab-sebab turunnya Al-Quran, dan yang ketiga adalah lafal am, muqayyad, khas dalam Al-Quran. Oke, sebelumnya saya mengucapkan kepada Mas Haidar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pengertian asbabun nuzul. Yang pertama ada asbabun, yang ketiga ada nuzul. Nah, yaitu artinya peristiwa pada zaman Nabi yang menyebabkan turunnya ayat atau beberapa ayat, baik berupa kejadian di masyarakat atau pertanyaan yang ditujukan pada Nabi. Nah, untuk pembagian ayat dalam Al-Quran, yang pertama ada ayat sababi, yaitu dilatar belakangi oleh sebab terjadinya sesuatu atau peristiwa. Yang kedua, ayat ibtida'i, yang artinya tidak dilatar belakangi oleh terjadinya sesuatu atau peristiwa, seperti surat Al-An'am yang turun bersamaan dengan 70.000 malaikat dengan mengiringi tasbih dan tahmid. Urgensi asbabun nuzul, yaitu membantu memahami konseptualisasi ayat Al-Quran bagi para mufasir sehingga mudah diterima oleh masyarakat baik awam maupun khusus. Yang terdapat beberapa contoh di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil masyariqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. Macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama yaitu ta'addud al-asbab wa nazil wahid. Maksudnya ada beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Misalnya dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat-ayat yang terdapat pada surat ini turun sebagai tanggapan terhadap orang yang musyrik Makkah sebelum Nabi hijrah dan terhadap kaum ahli Alkitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Yang kedua yaitu ta'adud an-nazil wa al-asbab al-wahid, yang artinya satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Misalnya ada dalam surat Ad-Duhan ayat 10, 15 serta 16. Nah, yang terakhir yaitu ada redaksi dan makna ungkapan sebab an-nuzul. Ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan turunnya Al-Quran tidak selamanya sama, tetapi ungkapan-ungkapan itu secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu yang pertama, sharih, yang artinya jelas. Ungkapan riwayat sharih yang memang jelas menunjukkan asbab an-nuzul dengan indikasi menggunakan lafaz atau pendahuluan. Yang kedua, muhtamilah, yaitu masih kemungkinan atau belum pasti. Ungkapan mutammimah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbab an-nuzul karena masih terdapat keraguan. Oke, selanjutnya materi lafaz am, khas, muqayyad di dalam Al-Quran akan dijelaskan oleh Mas Haidar. Kepadanya kami persilahkan. Oke, langsung saja. Lafal am memiliki arti lafal yang mencakup arti secara keseluruhan, baik dengan menggunakan lafal seperti rijal atau dengan menggunakan isim mausul yang menunjukkan arti jamak atau isim syarat dan yang semisal di dalamnya seperti lafal qaum, jin, dan ins. Lafal khas memiliki arti mengacu pada lafal yang mencakup arti secara keseluruhan,
tetapi lebih bersifat umum, yaitu memfokuskan pada sisi jumlah satuan lafalnya. Yang ketiga ada lafal mutlak, memiliki arti lafal yang pasti atau mengarah pada keumuman atau maksud yang dimaksud dari keumuman lafalnya, yang bukan keseluruhannya. Dan yang terakhir ada lafal muqayyad, memiliki arti lafal yang terikat atau mengarah keumuman lafalnya. Dalam Al-Quran, lafal muqayyad digunakan untuk menunjukkan keumuman atau maksud yang dimaksud dari keumuman lafalnya, yang bukan keseluruhannya. Sehingga di dalam Al-Quran, kaidah-kaidah tentang lafal am, khos, mutlak, dan muqayyad digunakan untuk menjelaskan jenis lafal yang berbeda dan bagaimana mereka dapat memengaruhi pemahaman dan penafsiran dalam konteks tertentu. Dan tujuan dari lafal am, khos, mutlak, dan muqayyad yakni untuk memahami konsep-konsep penting dalam ilmu ushul fikih yang berkaitan dengan penentuan hukum syariah, sehingga konsep tersebut digunakan dalam menafsirkan teks-teks agama seperti Al-Quran dan hadis untuk menetapkan hukum syariah yang bersifat amaliyah. Dalam ilmu ushul fikih juga disebutkan bahwa pemahaman terhadap konsep-konsep itu sangat penting karena membantu dalam menetapkan hukum syariah. Ciri-ciri dari lafal am. Yang umum, lafal am mencakup hanya mengartikan bahwa satu lafal mencakup dua atau lebih perkara atau hal. Yang khusus, lafal am juga dapat memiliki makna khusus yang didampingi dengan qarinah yang menghilangkan keumumannya dan menjelaskan bahwa maksud dari lafal itu adalah sebagian dari satuan-satuan yang masih ada atau yang tidak dikeluarkan. Untuk yang mutolak, lafal am mungkin juga memiliki makna mutolak atau wanita-wanita yang menunjukkan bahwa satu lafal mencakup satuan-satuan yang khusus. Selanjutnya, ciri-ciri dari lafal khos. Lafal khos menunjukkan satu satuan tertentu seperti laki-laki atau beberapa satuan yang bermacam-macam dan terbatas, seperti 13, 100, kaum, golongan, jumlah, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada ciri-ciri dari lafal mutlak. Lafal mutlak menunjukkan suatu hakikat tanpa ada batasan atau qaid tertentu. Contoh lafal mutlak adalah hamba sahaya, yang menunjukkan hamba dengan tidak ada batasan mengenai jumlah hamba. Dan yang terakhir ada ciri-ciri lafal muqayyad. Ciri-ciri lafal muqayyad menunjukkan pada hakikat lafal tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat-syarat tertentu. Atau dengan kata lain, lafal yang diperlihatkan pada hakikat lafal itu sendiri dengan dibatasi oleh batasan tanpa memandang pada jumlahnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian ilmu qiraat Al-Quran. Menurut bahasa, qiraat merupakan bentuk jamak dari qiraah yang artinya isim masdar dari qara'a yang artinya bacaan. Sedangkan dalam istilah qiraat ialah suatu madhab yang dianut oleh seseorang imam qiraat yang berbeda dengan imam qiraat lainnya dalam membaca Al-Quran, baik perbedaan dalam hal pengucapan huruf maupun pengucapan keadaan. Adapun sejarah perkembangan ilmu qiraat ini dimulai dengan adanya perbedaan pendapat tentang waktu mulai diturunkannya qiraat. Ada dua pendapat tentang hal ini. Yang pertama, qiraat mulai diturunkan di Makkah bersama dengan turunnya Al-Quran. Yang kedua, qiraat mulai diturunkan di Madinah sesudah peristiwa hijrah. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan munculnya masa pembukaan qiraah. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa orang yang pertama kali menulis ilmu qiraah adalah Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat pada tahun 224 Hijriah. Sedangkan para ahli qiraat yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat dalam sistem qiraat, maka lahirlah ragam qiraat yang masyhur sebagai berikut dari segi kuantitas, yaitu qiraat sab'ah, qiraat asyarah, qiraat atarba'ah asyarah. Dari segi kualitas yaitu qiraat mutawatir, qiraat masyhur, qiraat ahad, qiraat syadz, dan qiraat yang mempunyai hadis mudraj.
Banyak tokoh-tokoh ahli qiraat yang mengabadikan ilmunya dalam bentuk karya tulis. Berikut ini dipaparkan beberapa tokoh ahli qiraat dengan karya-karyanya sebagai berikut. Yang pertama, Maki bin Abu Thalib Al-Qaisi. Beliau menyusun kitab al-Banah an Ma'ani al-Qiraat. Yang kedua, Abdurrahman bin Ismail yang lebih dikenal dengan nama Abu Syama'ah. Beliau mengarang kitab Ibrazu Ma'ani min Harzi al-Hamani. Dan yang ketiga, Ahmad bin Muhammad al-Dimyati. Beliau menyusun kitab Itafu Fudalai al-Bashari fi al-Qiraat al-Arba'i Asyar. Yang keempat, Imam Muhammad al-Jazari. Beliau menyusun kitab Tahbir al-Tafsir fi al-Qiraat al-Asyar. Yang ke Min Tariki al-Satibiyah Wadurah. Demikian materi yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Haidar selaku moderator di kelompok kami. Kepada Mas Haidar saya persilahkan. Terima kasih kembali kepada Mbak Salsabila yang telah menyampaikan materi sebab-sebab turunnya Al-Quran. Mungkin itu dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan secara tidak menyeluruh, secara ringkas. Apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan atau cara penyampaian dari kelompok kami kurang jelas atau kurang memahamkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.